Halo, selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu. Ibu mengharapkan kalian semua masih dalam keadaan sehat. Dan ingat, jangan lupa di masa pandemi COVID-19, kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan, yakni memakai masker, cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu mengajak untuk kita semua, mari kita mengawali kegiatan kita hari ini dengan doa, dan kita berdoa dari rumah kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar pada tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Dengan subtema pertama tentang organ gerak hewan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Baik anak-anakku sekalian, Ibu mengajak kita semua untuk mengamati hewan yang ada di lingkungan kita masing-masing. Sekarang Ibu mau tanya dulu pada kalian, kira-kira hewan apa saja yang berada di lingkungan sekitar kalian? Oke? Baik anak-anakku sekalian, kalian sudah menyebutkan beberapa jenis hewan yang kalian amati di lingkungan sekitar kalian. Ibu akan menjelaskan hewan yang kalian sebutkan tadi sangat beragam dan sangat banyak. Pada umumnya, bahwa hewan-hewan itulah yang dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama hewan vertebrata dan yang kedua hewan invertebrata. Ibu mau tanya pada anak-anakku sekalian, apakah anak-anak sudah pernah dengar kata vertebrata dan invertebrata? Ibu mengajak anak-anakku untuk menyimak penjelasan Ibu. Yang pertama, hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Contohnya, hewan mamalia, reptil, dan amfibi. Contoh hewan mamalia seperti kuda, kambing, sapi, kerbau, dan masih banyak jenis hewan lainnya. Mari kita amati gambar di samping. Inilah contoh hewan mamalia. Yang berikut contoh jenis hewan reptil seperti buaya, komodo, dan biawak. Mari kita amati gambar di samping. Inilah contoh hewan reptil. Yang berikut contoh hewan amfibi seperti katak. Mari kita amati gambar di samping. Ini adalah contoh hewan amfibi. Baik anak-anakku, jenis hewan yang memiliki tulang belakang, struktur baik sel maupun jaringan tubuh yang lebih sempurna dibandingkan dengan jenis hewan lainnya, memiliki tali yang merupakan perpanjangan dari kumpulan saraf dan juga merupakan sel saraf saling terkumpul yang tidak dimiliki oleh jenis hewan lainnya. Jadi tubuh hewan vertebrata
Rata-rata menggunakan jantung sebagai sistem peredaran darahnya, kemudian disalurkan melalui pembuluh darah. Yang kedua, hewan invertebrata. Hewan invertebrata adalah jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan memiliki anatomi tubuh. Hewan invertebrata memiliki alat gerak yang serupa dengan hewan vertebrata. Ada yang bergerak dengan menggunakan otot perut, misalnya cacing, lintah. Mari kita amati gambar di samping. Inilah contoh dari hewan invertebrata yang bergerak dengan menggunakan otot perut. Ada yang bergerak dengan menggunakan sayap. Contohnya kupu-kupu, lebah. Mari kita amati gambar di samping. Inilah contoh hewan yang bergerak dengan menggunakan sayap, yaitu kupu-kupu dan lebah. Ada juga bergerak dengan kaki, misalnya semut dan belalang. Mari kita amati gambar di samping. Inilah contoh hewan yang bergerak dengan menggunakan kaki. Hewan invertebrata memiliki tubuh kecil dan bergerak sangat lambat. Oke, baik anak-anakku. Materi kita tentang hewan vertebrata dan hewan invertebrata sampai di sini dulu ya. Anak-anak, Ibu akan membagikan LKPD melalui nomor WA masing-masing. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita menutupi dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku sekalian, Ibu mengharapkan agar materi yang Ibu berikan melalui video pembelajaran ini, anak-anakku tetap nonton dan belajar di rumah. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekian dulu dari Ibu. Kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa dan salam sehat untuk anak-anakku kelas 5 dan